Antara lain, golongan 1 itu ada yang berpendapat bahwa U23 atau AFF U23 ini. Selamat datang di channel Sepak Bola Tarkam, channel yang membahas sepak bola dari sisi supporter Tarkam. Namun tidak lupa selalu saya doakan kepada pemirsa semua agar selalu sehat dan banyak rezeki. Amin. Dewangga yang sebelumnya akan dicoret dari timnas U23 karena mengalami cedera, akhirnya tetap berangkat ke Thailand. Setelah pemeriksaan dokter dan dokter menyatakan aman untuk berangkat. Namun Dewangga tetap dalam pantauan dokter. Jangan sampai ketika di Thailand nanti Dewangga justru menurun kesehatannya. Namun ya kita doakan saja semoga Dewangga tetap fit, tetap sehat sehingga bisa membela timnas U23. Ya, kalaupun tidak bisa membela, ya kita serahkan saja pada pelatih. Semoga pelatih bisa menemukan penggantinya atau strategi baru tanpa Dewangga. Dan kita serahkan juga pada pemain-pemain pengganti Dewangga. Ya, kita percaya saja masih ada pemain yang bisa menggantikan posisi Dewangga. Berbicara tentang U23 ini banyak liku-liku sebelum timnas berangkat ya. Mulai dari pergantian pelatih yang dimana pelatih U23 ini dipegang Indra Safri, akhirnya digantikan oleh STY. Ini membuat perdebatan antara supporter timnas atau perdebatan di publik. Kenapa tidak Indra Safri saja yang melatih? Karena sudah terbukti Indra Safri kemarin menjuarai SEA Games. Kenapa harus diganti STY? Namun PSSI tentunya punya pendapat lain. Selain pergantian pelatih, juga muncul perdebatan di publik, yaitu masalah pemain diaspora atau naturalisasi. Nah, kita masih berdebat di itu. Apakah di kelompok umur ini kita harus memanggil pemain naturalisasi atau diaspora atau hanya mengandalkan pemain dari liga lokal? Tidak cukup sampai di situ, masih ada lagi, yaitu STY ketika memanggil pemain-pemain. Ya, ada klub yang tidak mengizinkan pemainnya ikut berlaga di U23 Thailand ini. Karena alasan mereka pemain tersebut masih diandalkan atau diperlukan tenaganya di liga. Juga AFF U23 ini kan tidak ada di agenda FIFA. Jadi alasan klub tidak melepas pemainnya itu karena alasan tadi itu. Ini membuat STY bingung tentunya ya. Juga manajer timnas juga bingung. Walaupun ada klub lain yang justru menawarkan, udah silahkan panggil pemain saya, silahkan. Mau ambil berapa aja, terserah ambil aja. Ada klub yang seperti itu. Namun kan kita tidak bisa langsung memanggil, udah panggil semua hanya untuk memenuhi kebutuhan kuota atau kekurangan pemain, terus ketika ditawarkan ya udah panggil aja dari klub itu, kan enggak. Tetap harus dicek dulu kualitasnya. Kalau memang kualitasnya bagus ya dipanggil. Tapi kalau enggak, walaupun ditawarkan atau disodorkan kan tetap janganlah terlalu beresiko. Banyak sekali pro kontra sebelum timnas U23 ini berangkat ke Thailand. Nah, dari pro kontra ini muncul tanggapan-tanggapan atau pendapat dari penggemar bola di Indonesia. Apakah U23 ini dengan segala plus minusnya harus tetap diadakan atau dibubarkan aja, atau kita mundur aja dari U23 ini, nggak usah ikut yang U16 atau yang senior sekalian. Ya, dari pendapat-pendapat itu antara lain golongan 1 itu ada yang berpendapat bahwa U23 atau AFF U23 ini tetap harus ada dengan alasan untuk pembinaan pemain muda
Ya, walaupun pemain muda itu harus dibina di liga. Jadi kita adakan liga kelompok umur, kita adakan dengan maksimal, kita maksimalkan itu sehingga kita dapat atau mempunyai pemain-pemain muda yang berkualitas. Namun di liga lokal saja kan tidak cukup. Kita harus uji mereka di laga internasional antar negara. Jangan sampai ketika juara di kelompok umur di Liga Indonesia, ya, mereka sudah merasa jago, sehingga suatu saat nanti ketika mereka udah beranjak dewasa, nah, ketemu pemain-pemain luar, mereka kaget. Ya, jangan sampai. Jadi dari muda sudah harus ditempa di liga lokal dan harus diuji coba dengan negara lain. Itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, yaitu sebaiknya U23 AFF ini ditiadakan saja karena banyak pro kontra atau banyak minusnya. Mereka berpendapat seperti itu. Antara lain sudah pernah saya ceritakan, yaitu akan terjadi tarik-menarik atau rebutan pemain. Karena U23 ini rata-rata ya banyak yang sudah bermain reguler atau menjadi tim atau pemain utama di klubnya masing-masing. Ini akan menimbulkan masalah. Dan kelompok yang ketiga adalah kelompok yang mengambil jalan tengahnya. Oke lah, U23 AFF tetap ada, kita tetap ikut, namun yang dipanggil adalah pemain-pemain yang tidak diandalkan di klubnya. Ya mungkin yang cadangan-cadangan atau yang mungkin bisa diganti, nggak masalah. Bisa diganti di klubnya gitu ya, diganti pemain lain itu nggak masalah berangkat ke AFF U23. Jadi ini diharapkan yang berangkat ke AFF itu pulangnya setelah pulang mendapatkan pengalaman lebih, syukur-syukur bisa meningkatkan performanya dan bisa bersaing dengan tim utama di klubnya masing-masing. Ya, kalau persaingan semakin ketat kan otomatis kita bisa mendapatkan pemain yang lebih baik ketika di timnas usia senior. Ya, apapun itu, timnas U23 sudah berangkat. Kita doakan saja semoga mereka bisa meraih hasil maksimal dan bermain bagus atau menghibur